Manchester United mantapkan hati untuk berpisah dengan Sofyan Amrabat. Asa Sofyan Amrabat untuk tetap menjadi penggawa Manchester United nampaknya akan sirna. Kubu Setan Merah dilaporkan sudah memantapkan hati untuk berpisah dengan sang gelandang. Amrabat merupakan rekrutan terakhir Manchester United di bursa transfer musim panas tahun 2023 kemarin. Ia dipinjam dari Fiorentina selama 1 musim. Di kontrak Amrabat, Manchester United memiliki klausul untuk membelinya secara permanen. Pemain timnas Maroko itu dilaporkan sangat antusias dan ingin dipermanenkan Setan Merah. Dilansir ESPN, Amrabat harus mengubur mimpinya untuk jadi pemain Manchester United di musim depan. Ia akan dipulangkan ke Fiorentina di akhir musim nanti. Laporan itu menyebutkan bahwa Manchester United secara garis besar kecewa dengan penampilan Amrabat. Mereka berharap sang gelandang bisa mengulangi performanya saat di Piala Dunia 2022 kemarin, namun kenyataannya tidak demikian. Ia kesulitan beradaptasi dengan sepak bola Inggris dan ia juga kerap mengalami cedera, sehingga Manchester United mulai kehabisan kesabaran dengannya. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah semakin mantap tidak mempermanenkan sang gelandang karena melihat perkembangannya belakangan ini. Sang gelandang sudah diberi waktu untuk beradaptasi. Namun ia masih kesulitan menyesuaikan dirinya dengan atmosfer sepak bola Inggris. Itulah mengapa Manchester United kian yakin bahwa Amrabat bukan pemain yang tepat untuk mereka dan mereka akan memulangkannya ke Fiorentina. Menurut gosip yang beredar, Amrabat kemungkinan besar tidak akan kembali ke Fiorentina. Sang gelandang dikabarkan sudah meminta agennya untuk mencarikannya klub baru dalam waktu dekat ini. Mentor telah tiba, Rasmus Højlund bakal semakin menggila di Manchester United. Striker Manchester United, Rasmus Højlund mendapatkan suntikan semangat. Sang striker dikabarkan akan dimentori langsung oleh Robin van Persie dalam beberapa pekan ke depan. Højlund yang bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin sempat jadi buah bibir. Pasalnya sang striker kesulitan untuk mencetak gol terutama di ajang Premier League. Namun perlahan tapi pasti performa Højlund mulai membaik. Beberapa pekan terakhir ia mulai produktif untuk mencetak gol di skuad Manchester United. Højlund sendiri diprediksi bakal semakin tajam. Pasalnya ia akan dimentori langsung oleh Robin van Persie dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan yang diberikan Manchester Evening News, Van Persie kini kembali ke Carrington. Ia menjadi bagian dari staf kepelatihan Erik ten Hag. Namun status Van Persie di tim pelatih Manchester United hanya magang saja. Karena ini bagian dari kursus kepelatihan yang sedang ia ambil. Ia nantinya akan mengamati sesi latihan Manchester United untuk mempelajari metode kepelatihan Erik ten Hag di sana. Menurut kabar yang beredar, Van Persie juga akan membantu persiapan tim utama Manchester United selama ia magang di Carrington. Ia dikabarkan akan banyak membantu para penyerang Manchester United, mengingat dirinya adalah salah satu mantan penyerang teruji di Premier League. Rasmus Højlund dikabarkan akan memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin untuk mengasah ketajamannya bersama Van Persie. Højlund sendiri berharap momentum positifnya berlanjut di akhir pekan ini. Sang striker berharap bisa mencetak gol ke gawang Aston Villa saat Manchester United bertandang ke Villa Park di akhir pekan ini. Manchester United saingi Juventus untuk transfer Teun Koopmeiners. Rencana Juventus untuk merekrut Teun Koopmeiners di musim panas nanti menemui kendala. Manchester United dilaporkan juga berminat pada jasa sang gelandang. Gelandang berusia 25 tahun itu sudah 3 musim membela Atalanta. Semenjak bergabung dari AS Alkmaar, ia menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah Ladea. Juventus dikabarkan kesengsem dengan gelandang timnas Belanda itu. Si Nyonya tua akan mencoba memboyongnya ke Turin pada musim panas nanti. Nicolo Sira melaporkan bahwa Juventus kini memiliki pesaing. Klub top Inggris, Manchester United dilaporkan berminat untuk memboyong sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag menginginkan Koopmeiners karena Manchester United bakal kekurangan gelandang di musim depan. Ini disebabkan Sofyan Amrabat akan dikembalikan ke Fiorentina, sementara Christian Eriksen dan Scott McTominay juga dilaporkan akan cabut. Ten Hag membutuhkan gelandang serba bisa untuk mengover lini tengahnya, itulah mengapa ia berminat memboyong Koopmeiners dari Atalanta. Menurut laporan tersebut, baik Manchester United dan Juventus berpotensi untuk mendapatkan jasa Koopmeiners. Gelandang 25 tahun itu kabarnya bisa didapatkan di musim panas nanti, karena Ladea lagi butuh suntikan dana segar untuk menunjang operasional tim mereka.
jika ada tawaran yang bagus masuk, maka mereka siap melepaskan co-op Mainers. Baik Manchester United dan Juventus harus siap merogoh kocek agak dalam untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Atalanta dikabarkan akan menjual sang gelandang di kisaran angka 40 juta euro di musim panas nanti. Robin van Persie kembali ke Manchester United bikin geger. Mantan striker Manchester United Robin van Persie terlihat kembali ke tempat latihan klub di Carrington pekan ini. Robin van Persie terlihat makan malam dengan manajer Erik ten Hag setelah kemenangan 3-0 Manchester United atas West Ham akhir pekan lalu. Beberapa hari kemudian, Setan Merah menyambut kembali mantan pemain internasional Belanda itu ke klub setelah hampir 9 tahun sejak dia pergi. Kembalinya Van Persie ke United disebabkan oleh kursus kepelatihan UEFA yang diambilnya saat ini, klaim The Athletic. Pria berusia 40 tahun itu telah diberikan izin untuk menonton sesi latihan Manchester United dan mewawancarai beberapa staf pelatih klub. Sebagai bagian dari kursus lisensi pro dengan Asosiasi Sepak Bola Belanda, dia akan berada di Carrington hingga hari Kamis. Van Persie, yang memenangkan gelar Liga Primer selama 3 tahun bersama United, saat ini menjadi pelatih tim muda Feyenoord. Dia gantung sepatu pada tahun 2019 sebelum menjadi asisten pelatih sambil bekerja di akademi klub Belanda tersebut. Van Persie akan memantau Manchester United, sementara pasukan Ten Hag bakal melanjutkan persiapan mereka untuk pertandingan Liga Primer melawan Aston Villa, Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 malam WIB. Sir Jim Ratcliffe ubah kebijakan transfer, duo wonderkid jadi buruan utama di musim panas. Michael Olise dan Jarrad Branthwaite dilaporkan menjadi target Manchester United saat Sir Jim Ratcliffe ingin merevolusi kebijakan transfer klub dengan memangkas pengaruh Erik ten Hag. Ratcliffe ingin mencari pemain usia muda dan menggunakan pendekatan berbasis data, seperti yang dilakukannya pada kegiatan olahraga lainnya bersama Ineos. Sedangkan Ten Hag terbiasa dengan pengaruh yang cukup besar dalam hal transfer, dengan keberhasilan klub mendapatkan mantan pemain Ajax Amsterdam, Anthony dan Andre Onana, selama masa kepelatihannya. Namun Ratcliffe yang menyelesaikan pembelian 25% saham klub senilai 1,3 miliar pound sterling pada bulan Desember ingin mentransformasi kegiatan operasional transfer Manchester United. Olise dan Branthwaite masuk dalam radar Manchester United dan bahwa Ratcliffe telah bertemu dengan para ahli data klub dengan tujuan untuk membangun platform data terbaik di dunia olahraga. Manchester United telah merekrut Omar Berada dari Manchester City untuk menjadi CEO dan Direktur Sains Data baru mereka, Dominic Jordan, yang meresmikan jabatan tersebut pada tahun 2022, mengatakan bahwa ia berharap bidangnya akan menjadi transformasional bagi tim. Jelas bahwa pendekatan transfer Setan Merah saat ini, yang sering kali sesuai dengan preferensi dan keinginan Ten Hag, tampaknya telah menjadi bencana. Klub mengontrak Anthony dengan harga 85,5 juta pound sterling pada Agustus tahun 2022, dengan membayar 81,3 juta pounds di muka, dan telah menghasilkan 9 gol dalam 69 pertandingan atau yang lebih mengejutkan, 1 gol dalam 25 pertandingan musim ini. Pada bulan Juli mereka mengeluarkan dana sebesar 47,1 juta pounds untuk Onana dari Inter Milan, yang memiliki salah satu persentase penyelamatan terbaik di Premier League namun memiliki kebiasaan melakukan kesalahan besar. Nama Olise pasti akan selalu muncul di bursa transfer mengingat ia selalu dikaitkan dengan klub-klub 6 besar. Manchester City dilaporkan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas nanti. Premier League masih harus mengesahkan investasi Ratcliffe di Manchester United. Namun dari sana semuanya akan berjalan lancar. Dia telah melakukan upaya nyata untuk menjalin hubungan dengan para pemain dan staf, menemui mereka di Old Trafford dan pusat pelatihan Carrington. Atas dasar tersebut, yang dilakukan Ratcliffe pendekatan yang jauh lebih langsung daripada yang dilakukan oleh keluarga Glazer, yang menuai kemarahan para penggemar karena ketidakhadiran mereka di pertandingan. Masih ngotot, PSG coba rayu Marcus Rashford dengan tawaran gaji selangit. Paris Saint-Germain dikabarkan siap untuk memperbarui ketertarikan mereka pada Marcus Rashford saat mereka disibukkan menyusun daftar pengganti Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain mencoba menggoda sang penyerang Manchester United untuk pindah ke Paris pada musim panas ini, dengan mengajukan tawaran bayaran 400.000 pounds per minggu.
Sejatinya, Rashford telah menandatangani kontrak baru di Old Trafford senilai 300.000 pounds per minggu pada bulan Juli, yang mengikat masa depannya di klub hingga 2028. Namun, musim yang kurang baik serta kasus indisipliner membuat performa pemain asal Inggris tengah merosot. Ia hanya mencetak 4 gol sejauh ini dan membuat manajemen Setan Merah meradang. Sekarang PSG dapat melakukan pendekatan baru untuk penyerang berusia 26 tahun tersebut, namun hanya jika ia mengatakan bahwa ia tertarik untuk pindah musim panas ini. Meskipun mendatangkan Rashford tidak berada di puncak agenda mereka, Les Parisiens akan mempertimbangkan kepindahan seorang penyerang yang dapat tampil impresif saat ia sedang dalam kondisi fit. Rashford mencetak 30 gol musim lalu, membuat Manchester United untuk mengikatnya dengan kontrak baru dan menjadikannya salah satu pemain terbaik di musim-musim mendatang. Kebutuhan PSG untuk merekrut seorang penyerang dapat menjadi lebih mendesak jika Mbappe memutuskan untuk pergi. Dia akan memberitahu mereka tentang keputusannya pada musim panas menjelang kontraknya berakhir, menurut AS. Mbappe memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya saat ini selama 1 tahun, dan mencegah klub kehilangan dia secara gratis di musim panas di tengah ketertarikan jangka panjang dari Real Madrid. Kontroversi atas kesembronoan yang dilakukannya di Belfast tidak membantu kasus Rashford, meskipun ia dikenal sebagai salah satu pemain Manchester United yang bekerja keras dan memiliki komitmen. Manchester United mengatakan bahwa Rashford telah bertanggung jawab atas tindakannya dan dia mencetak gol saat kembali ke tim inti dalam kemenangan 4-3 atas Wolves.